Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Akhir pembahasan kita tentang bolehnya memandang ketika ada hajat, bahkan disunnahkan apabila ada hajat daripada nikah ini. Mau menikah, maka kita katakan disunnahkan bagi seseorang untuk nazar. Seperti yang kita terangkan, 3 syarat lil jawaz. Yang keempat ini syarat lisunniyah, itu pun alal khilaf baina Syekh Ibn Hajar wal Ramli, yaitu adalah apakah sunnahnya cuma qoblal khitbah sebagaimana yang tertera di syarah ini, ataukah kita katakan hatta walau kana ba'dal khitbah. Musannif di sini disyarah ngikutin Syekh Ibn Hajar, tagyidnya dengan qoblal khitbah. Naam. Adapun Imam Ramli rahimahullah SWT, beliau bilang sunnah walaupun ba'dal khitbah. Dan memandangnya kita katakan ke selain daripada aurah. Kalau memandang kepada aurah pastinya itu haram ya. Itu bukan permasalahan khitbah lagi sudah. Mau ketika mau khitbah ataupun tidak, yang namanya nazar li ghairil aurah itu haram. Tetapi di sini yang perlu kita bahas yaitulah nazaru kullin al-akhara. Setiap daripada orang tersebut memandang kepada yang lain. Dalam artian dia memandang kepada mempelai al-akhar ya. Mempelai suami mau memandang kepada mempelai perempuan, hakadha, maupun abad ataupun amah. Mafhum ini? Hakadha. Qalahu Asy-Syaikh Ibn Hajar dan lain sebagainya. Adapun selainnya seperti anaknya misalnya. Dia mempunyai anak. Dan kebetulan anaknya Amrud Al-Jamil katanya. Laki-laki yang belum sampai waktu tumbuh jenggotnya. Naam. Dan kebetulan dia jamil lagi. Apakah boleh apakah tidak? Maka disebutkan di hasyiah qauluhu al-akhar ay sunna ay yanzura kullun al-akhara wa huwa gaidun. Qauluhu gaid, qauluhu kull al-akhar ini gaid. Kharaja bihi an-nazar ila nahwi waladil makhtubah al-amrad. Jelas itu ya. Kharaja bihi kalau seandainya dia memandang kepada seumpama anak daripada makhtubah, perempuan yang mau dipinang, dan kebetulan anaknya tersebut masih amrad, belum sampai daripada waktu tumbuhnya daripada jenggotnya. Nanti akan datang dobitnya gimana. Maka gimana kata beliau? Fala yajuzu lahu nadharuhu. Enggak boleh dia melihatnya. Wa in balaghahu istiwa'uhuma fil husn. Jelas itu ya. Sekalipun sifatnya antara seorang anak dan ibunya sama katanya. 100%. Jelas dia dengan melihat anaknya begitulah ibunya. Paham itu ya? Jadi dia enggak ngelihat ibunya, tapi ngelihat anaknya aja katanya. Kebetulan anaknya tersebut 100%. Jelas itu ya? Sama dengan ibunya. Sekalipun sampai ke titik itu, sekiranya dia enggak perlu memandang ibunya, lihat anaknya tersebut cukup. Karena apa? Anaknya tersebut sampai di titik 100% dengan ibunya tersebut fil husn. Apakah boleh? Tidak boleh. Jelas itu ya. Khilafan liman wahima fih. Jelas itu ya. Ada yang mukhalif masalah ini dan dia wahima ka ghalita waznan wa ma'nan ya. Wahima ka ghalita waznan wa ma'nan. Ai liman ghalita fih, tersalah dalam hukum ini itu ya. Aiyah. Dan itu akan datang Imam Ramli ya, memperbolehkan dengan syarat nanti. Tapi ini nagel di mana tadi? Coba lihat di ujung intaha tuhfah ya. Ini kalam Syekh Ibn Hajar ya. Coba lihat di ujung hasyiah itu apa? Intaha tuhfah. Ini kalam Syekh Ibn Hajar.
Kata beliau khilafan liman wahima fi. Jelas itu ya. Terus lagi, wa za'mu anna hadza hajatun mujawwizatun mamnu'un. Dan sangkaan yang mengatakan bahwasanya ini adalah suatu hajat yang memperbolehkan kita memandang anak tersebut, yang amrat tersebut. Ini kita bilang mamnu'un. Jelas itu ya. Anna hadza isim anna mamnu'un khabarnya. Jelas itu ya. Anna hadza hajatun mujawwizatun mamnu'un. Atau ayo astaghfirullah, wa za'mu mubtada mamnu'un khabarnya, anna hadza isim anna hajatun khabar anna. Ya situ ya. Wa za'mu, apa za'am mereka? Anna hadza hajatun mujawwizatun. Ini adalah haja mujawwizah. Ini jumlah fi'il apa namanya? Anna isim dan khabarnya. Wa za'mu mereka ini mamnu'un, khabar daripada za'am. Mafhum itu ya? Mafhum? Jelas? Sangkaan mereka bahwasanya ini adalah suatu hajah yang mujawizah. Za'am ini kita katakan mamnu'un. Kenapa? Idzil istiwa fil husn al-muqtadi li kauni nadharihi yakfi an nadhariha fi kulli ma huwa al-maqsud minhu yakadu yakunu mustahilan. Karena kesamaan di dalam sifat kecantikannya yang memperbolehkan dia memandang kepada anak kecil tersebut, katanya cukup untuk memandang daripada ibunya, tak perlu lagi sudah kita memandang daripada ibunya. Jelas itu ya. Ini kata beliau yakadu yakunu mustahilan, hampir-hampir mustahil. Nggak ada istilah anak itu plek ketuplek sama orang, nggak mungkin. Jelas itu ya, karena pasti ada blasteran ya. Jelas itu ya, anak itu ada blasteran daripada ayahnya. Kalau sama ibunya 100% nggak ada. Paham itu ya, pasti ada campuran ayahnya walaupun sedikit. Nggak mungkin 100% seperti ibunya. Naam. Jelas itu ya, makanya kita katakan tidak bisa seperti itu. Khilafan liman wahima fih. Yang mukhalif seperti yang kita terangkan yaitu adalah apa? Al-Imam Ar-Ramli fi Nihayah wa wafaqahu Al-Khatib Asy-Syarbini fil Mughni. Tetapi mereka mengatakan bahwasanya tidak haram apabila inda intifai syahwah wa adami khaufil fitnah. Jelas itu ya. Mafhum itu? Jelas. Inda intifa'is syahwah wa inda khaufil fitnah. Ketika tanpa syahwat dan khaufil fitnah lagi. Jelas itu ya? Dalam artian apa berarti? Ala kalam Imam Ramli ini ada mempunyai 3 syarat. Apa? Pertama, harus yastawi istiwa'uhuma fil husn. 1. Kabarnya seperti itu. Orang bilang ini anaknya, keluarganya, atau orang yang pernah melihat ibunya. Misalnya uminya pernah lihat. Ente mau tahu uminya kayak gimana? Tuh. Janda ini ya gambarannya berarti ya. Mau lihat uminya, tuh lihat anaknya. 100%. Istiwa'uhuma fil husn. Atau kalau ada kurang ya wajar lah, laki-laki namanya ya. Nggak kayak perempuan sama sekali ya. 95%-nya lah ngambil. Jelas itu ya. Nah, istiwa'uhuma fil husn. Terus apa? Ma'a adami khaufil fitnah. Jangan sampai ada khaufil fitnah. Sama apa? Ma'a adami syahwah lagi. Jangan sampai ada syahwat. Adapun kalau misalnya ada syahwah atau khaufil fitnah, maka kita katakan bahwasanya apa? Haram. Wa inistawa ya fil husn, sekalipun dua-duanya sama fil husn. Paham itu ya? Naam. Sudah jelas? Pastinya ini ala kalam Imam An-Nawawi ya. Nazar ilal amrad, jelas itu ya. Indal Imam Ramli, indal Imam An-Nawawi haram wa in lam yakhafil fitnah. Wa in apa? Wa illam yakun bisyahwah, sekalipun tanpa syahwat haram.
Kalau Imam Rafi'i mengatakan bahwasanya haram, itu kelasannya ma'a khaufil fitnah dan apa namanya? Wasyahwah. Paham itu ya? Makanya bahas ini menjadi masalah bagi orang-orang yang mengikut daripada Al-Imam An-Nawawi. Paham ini? Imam An-Nawawi bilang apa? Memandang kepada amrad itu hukumnya haram. Al-amradil jamil hukumnya haram wa illam yakhafil fitnah wa illam yakun bisyahwah. Tanpa syahwat, tanpa khaufil fitnah. Mafhum? Nah, jelas itu ya. Maka kita katakan berarti memandang amrad hukumnya haram, mutlagan ya. Mutlagan. Mafhum? Makanya Syekh Ibn Hajar bilang kalau seandainya perempuan mau kita pinang, dia mempunyai anak. Kebetulan katanya anaknya ini plek sama uminya. Jelas itu ya? Istiwa uhuma fil husn. Apakah hukumnya boleh, apakah tidak? Yang namanya memandang amrad tidak boleh. Dan ketika mau mengawini ibunya, itu bukan hajah yang memperbolehkan kita memandang daripada anaknya. Mafhum? Ini maksudnya. Jangan bingung. Mafhum itu ya? Terus apa? Imam Ramli gimana? Imam Ramli bilang ini mustasna. Mahallu hurmati nadharil amrad, sekalipun tanpa syahwat, sekalipun tanpa khaufil fitnah, jelas itu ya, itu illam yakun thamma hajah linahwi khitbati imra'atin, linahwi tazawuj imra'atin wa illa fayajuz. Mafhum itu? Ini maksud ibarah. Coba lihat ibarah Imam Ramli fi mabhasi nadharil amrad, di dalam masalah memandang kepada amrad. Mana wa syartul hurmah, syarat haramnya kita memandang kepada amrad alla tad'uwa ila nadharihi hajah. Jangan apabila di sana tidak ada hajat yang mendorong kita untuk melihatnya. Fa in da'at kama law kana lil makhtubah. Kalau seandainya ada hajat di sana, seperti misalnya dia adalah anak daripada makhtubah. Aywa kama law kana lil makhtubati nahwu waladi amradin, nahwu waladin amradin, jelas itu ya. Sebagaimana kalau seandainya maktubah itu mempunyai seumpama anak yang amrad, wa ta'azzara alaihi ru'yatuha, dan mempelai suami tidak bisa melihat ibunya. Terus lagi apa? Wa ta'azzara alaihi ru'yatuha wa sama'u wasfiha, enggak bisa juga mendengar sifatnya. Minta sifatin sama orang gak bisa orang nyifatin. Jelas itu ya? Gimana? Soalnya masalah mensifatkan seseorang itu gak semua orang bisa. Jelas itu ya? Gimana sifat? Gak bisa. Bisa melihat? Gak bisa. Tapi dia punya anak. Jelas itu ya? Maka kita katakan, kata Imam Ramli, ini ada hajat. Naam. Jazalahu nadharuhu in balaghahu istiwa'uhuma fil husn. Dengan syarat ini. Sama 100% tadi atau kurang sedikit, intinya hampir sempurna di dalam kesamaan sifatnya, di dalam husnnya. Wa illa fala, kalau enggak maka tidak boleh. Wa yadhhar, lagi kata beliau, anna mahallahu 'inda intifa'is syahwah wa adami khaufil fitnah, pastinya tanpa syahwat dan khaufil fitnah. Adapun kalau ada syahwat dan khaufil fitnah, maka itu sudah haram bil ittifaq, hatta ala kalam Imam Rafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Mafhum itu? Jelas? Nah, nanti kita terangkan apa makna khaufil fitnah. Sekalian aja nanti di sana, di tempatnya. Jelas itu ya? Nah, Syekh Ibn Hajar, udah itu aja yang beliau bahas. Ala kalam Syekh Ibn Hajar sudah selesai. Syekh Ibn Hajar harus yang dilihat orangnya. Jelas itu ya? Yang lain nggak boleh. Kalau kita nggak bisa lihat, orang lain kita utus. Seperti yang akan datang, ibu kita utus, saudari kita utus, atau saudara sesusuannya yang bisa melihat dia kita utus. Nanti kita tanya gimana sifatnya, gimana ininya. Jelas itu ya? Seperti yang akan datang. Tidak ada cara lain kecuali kita melihat langsung atau kita mengutus orang lain mendengar kabar. Dia punya walad amrad, gak bisa. Mafhum itu? Kalau dia punya saudari lagi. Gimana? Ini ala kalam Imam Romli semua ini. Ala kalam Syekh Ibn Hajar harus lihat orangnya. Memandang saudarinya gak bisa. Paham itu ya?
Ala kalam Imam Romli ini membahas Ibn Qasim. Kata Ibn Qasim apa? Kalau seandainya dia mempunyai saudari, katanya saudarinya itu, paham itu ya? Sama dengan dia, kembar atau nggak kembar tapi nggak jauh lah. Jelas itu ya, satu adonan kok. Jelas itu ya, mirip-mirip aja, nggak jauh beda. Kalau ente senang lihat saudarinya, pasti senang lihat mempelai perempuan yang bakalan dinikahi. Paham itu ya? Ini ala kalam bahas mubah muhasin, ya tertetap ala kalam Romli semua ini. Kalam Syekh Ibn Hajar gak ada ngomong ini. Apa kata Ibn Qasim? Maka terkadang perempuan tersebut mempunyai suami, terkadang masih belum mempunyai suami. Ya situ ya. Maupun sudah menikah habis itu cerai, ataupun dia belum menikah sama sekali. Ini ibarahnya apa? Azab namanya ya. Terkadang dia sudah mempunyai suami. Mafhum itu? Kalau dia belum mempunyai suami, maka boleh kita melihat daripada ukhudnya tersebut dengan syarat dia ridho. Mafhum? Dia ridho apa enggak? Jelas itu ya. Ala kalam Syekh Ibn Hajar bait. Yang mau dikawinin itu kok ukhudnya yang dilihat, jelas itu ya. Hah? Naam. Jangan-jangan nanti malah naksir sama saudarinya itu, nggak jadi kawin sama saudarinya yang lain, paham itu ya? Ala kalam Syekh Ibn bait nih, apa? Udah nggak bisa lihat, kirim orang yang lihat. Kalau dia sendiri lihat yang mau dinikahin saudarinya gimana dia? Tapi ala kalam ini bahas Ibn Qasim ini, kalau seandainya katanya sama atau sangat mirip, maka kita katakan apa? Cukup melihat saudarinya, yang penting dia ridho. Kalau punya suami, masya Allah, diperbolehkan juga dengan syarat dia ridho dan suaminya ridho, atau dhanna ridho suaminya. Sampai sejauh ini pembahasannya, bayangin. Mafhum itu ya? Al-Faqir wabil khusus nggak ridho dilihat. Ngapain dilihat? Hah? Itu mau kawin sama saudarinya, udah urusan sana sama orang tuanya, sama orangnya. Ngapain lihat istri aneh? Paham itu ya? Jelas itu. Naam. Hal kata, makanya ala kalam Syekh Ibn Hajar bait ini. Enggak bakalan ada yang mau seperti ini. Istrinya dilihat gara-gara dia mau nikah, mau nikahin istri anak, mau nikahin orang itu. Paham itu ya? Hal kata. Jelas itu ya? Naam. Ini maksud ibarah. Wa yambaghi wa fi Ibn Qasim. Apa di Ibn Qasim disebutkan wayam bagi ayyajuza, bahwasanya boleh apa? Nadharu nahwi ukhtiha, memandang seumpama saudarinya. Lakin in kanat mutazawwijah, kalau seandainya dia sudah punya menikah, punya suami, fayam bagi imtina'u nadhariha bighairi ridha zawjiha. Enggak boleh melihat kecuali dengan izin suaminya. Audhon ridho, atau dia menyangka bahwasanya suaminya ridho. Aiyah, wa kadza bi ghairi ridho nafsiha. Ai imtina'u bi ghairi ridho nafsiha. Au dhanni ridhaha. Jelas itu ya, idza kanat azba katanya. Nah, kalau seandainya azba, maka tidak boleh apabila dia tidak ridho atau dhann ridhaha. Karena gini, terkadang kita nggak perlu langsung ngomong sama orang ya. Kalau dia mau lihat, bisa kita misalnya lagi lewat, kita lihat orangnya, paham itu ya. Nah, maka kita tidak boleh melihat itu tanpa sepengetahuannya kalau dia tidak ridho. Paham itu ya? Kalau ada dzan ridho, maka tidak jadi masalah. Paham itu ya? Nah, nanti akan datang kita terangkan. Aiyah. Nah, lianna maslahataha maslahatu zaujiha, karena maslahat perempuan yang sudah menikah maslahat suaminya. Aiyah. Muqaddamah ala maslahati hadzal khatib, didahulukan daripada masalah si khatib ini. Nah, aiyah. Berarti apa di sini seakan-akan Ibn Qasim bilang kalau dia sudah menikah yang penting suaminya. Tapi kalau belum menikah, maka yang penting dianya. Ridho apakah tidak? Makanya kata Abdul Hamid agulu wa yambaghi i'tibaru dhanni ridhaha mutlaqan azba amla. Ridhonya perempuan tersebut harus ada
sebagai syarat. Mau dia sudah menikah ataupun masih bujangan atau sudah janda. Paham itu ya? Paham? Hah? Jelas ini? Nah, seperti yang kita terangkan di awal tadi. Jelas itu ya? Itu kalam Syekh Abdul Hamid. Kalau Ibn Qasim seakan-akan seperti itu, tapi Al-Zahir muwafiq aja Naam siapa namanya? Ibn Qasim dengan apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Hamid ini. Karena maklum lah ini, harus dengan ridho orang tersebut. Tapi ditasrih oleh Syekh Abdul Hamid. Pastinya kata Syekh Ali Syabramilisi ini semua bi amnil fitnah wa adamis syahwah. Tanpa ada fitnah dan tanpa ada syahwat. Paham ya? Syahwat ma'ruf ya. Syahwat ma'ruf. Fitnah apa? Ini dia dobitnya. Kita sebutin ya sekarang dah. Dobitus syahwah dobit khaufil fitnah ya. Dobit khaufil fitnah an tad'uwahu nafsuhu ila massin laha aw khalwatin biha. An tad'uwahu nafsuhu ila massin laha aw khalwatin biha. Ini dobitnya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abdul Hamid dan Syekh Ali Syabramilisi. Apa? Yaitu adalah nafsunya mendorong dia untuk memegangnya. Ketika lihat, paham ya? Kalau syahwat apa? Sawaran, maafin nafas ya. Itu syahwat namanya. Tapi kalau khauful fitnah ini apa? Terkadang orang itu syahwatuhu lam tata'assar. Syahwatnya tidak bergerak, lam tataharrak. Tetapi nafsunya tad'uhu ila massin laha, pengen memegang. Oh gitu ya, itu khauful fitnah namanya. Atau au khalwatin biha, atau pengen berduaan jadinya gara-gara lihat. Walaupun pada waktu itu nggak ada syahwat. Makanya beda antara syahwat sama khauful fitnah. Makanya ketika disebutkan daripada syahwat dan khauful fitnah pasti berbeda dalam kalam fuqaha. Karena syahwat C, khauful fitnah C. Terkadang seseorang mau berduaan sekarang belum ada syahwat, nanti kalau berduaan baru ada syahwat. Tapi ketika lihat, coba saja ada kesempatan saya berdua sama dia. Fitnah itu namanya. Coba bisa dipegang. Fitnah namanya. Paham itu ya? Walaupun tanpa ada syahwat. Kalau syahwat boleh lah. Paham itu ya? Nah. Aiyah, tamam. Terus. Sudah jelas ini? Intinya seperti yang kita terangkan tadi. Ditambah lagi oleh Imam Syawbari, Imam Bujairimi. Masalah apa? Kalau seandainya dia mau lihat dua perempuan sekaligus, ngambil salah satunya. Jelas itu ya? Paham? Oh, saya mau menikah katanya. Udah. Gimana? Siapa anak fulana sama fulana? Tapi enggak dua-duanya. Salah satunya nanti yang saya mau menikahin. Boleh apa enggak? Jelas itu ya? Ini disebutkan di Tarsyahid. Beliau nagal daripada Imam Bujairimi dan Syawbari. Katanya apa? Law ra'am ra'ataini ma'an mimman yahrumu jam'uhuma fin nikah lita'jibahu ya. Wahidatun minhuma yatazawwajaha. Jadi apa? Dia melihat dua perempuan secara langsung, pastinya mimman yahrumu jam'uhuma fin nikah ya, daripada perempuan yang tidak boleh dia kumpulkan di dalam menikah. Oh, berarti antara perempuan dengan ammahnya. Jelas itu ya, perempuan dengan saudarinya. Paham itu ya? Kan nggak boleh digabung ini dua-duanya. Mimman harumal jama' ini namanya. Dah lihat dua-duanya. Yang mana nanti? Saudarinya yang lebih besar apa yang lebih muda? Keponakannya apa? Bibinya. Tamam ya. Apakah boleh apa enggak? Apa enggak? Jaza kata beliau. Wala wajha lima nugila an ba'di ahli al-'asr min al-hurmah. Dan la nadhara, tidak kita anggap daripada orang-orang yang mengatakan bahwasanya haram itu. Jelas itu ya.
Ini muhasyin ala kalam Romli semua ini. Al-Zahir ala kalam Syekh Ibn Hajar nggak boleh nih. Syekh Ibn Hajar jangankan seperti ini. Anaknya laki-laki aja tidak boleh, tidak boleh. Soalnya ibarahnya nahwil amrad ya. Ila nahwi waladil makhtubah, ila nahwi. Jelas itu ya? Paham? Enggak cuma walad, al-ukhut, al-ammah dan lain sebagainya. Nahwi namanya. Makanya ala kalam Syekh Ibn Hajar la tata ini semua. Ini semua ala kalam muhasyi ar-Ramliyin. Muhasyi Ramli, muhasyin ala Ramli. Terus kata beliau, wa yu'ayyidu ma qulna. Dan yang memperkuat daripada apa yang saya ungkapkan, magalu, apa yang dikatakan oleh mereka ashab, fima khataba khamsan ma'an liyatazawwaja arba'an minhunna. Masya Allah, dia mau mengkhitbah berapa orang? 5 orang langsung, nanti dikawinin 4 orangnya doang. Jelas itu ya? Mafhum itu? Apa di sana disebutkan? Orang ini mengkhitbah 5 orang, mau menikahin 4 orang. Di sana disebutkan yahillu nadharuhu lahunna. Dia boleh melihat mereka semua sampai karena dia khitbah di sini wa tahrumul khitbah hatta yakhtaru syai'an. Dia enggak boleh lagi mengkhitbah orang lain sampai memilih 4 orang itu. Atau milih 2-nya. Oh, berarti mau nambah lagi, nyari lagi 2 lagi. Dia mau kawin langsung 4. Masya Allah. Naam. Enggak tahu dia bagaimana menikah masih. Ini biasanya masih bujangan ini ngomong, oh, langsung 4, langsung 2. Masih kalam ini. Kharat semua ini. Jelas itu ya? Kalam khayali namanya ini. Tapi kalau seandainya ada orang seperti ini, ada ya orang-orang kayak gini ya, mikir kayak gitu ya. Ingat ya, anak nggak nikah jadi langsung 4 akad. Masya Allah, nanti berapa tahun ke depan dia yang paling terlambat menikah. Gak ada yang mau sama dia. Yang paling takban lagi istrinya dia. Jelas itu ya. Nah, banyak sudah orang-orang kayak gini. Itu kebanyakan itu orang kebanyakan ngobrol kayak gitu. Loh, hayal makin tinggi makin tinggi, omongan makin tinggi. Realitanya tidak seperti yang dia bayangkan. Insyaallah. Wah, banyakin ngaca bilang, banyakin ngaca. Nah. Tamam. Aiyah, kata bi khatti Syekhina Ramli wa minhu nagaltu. Beginilah ada khat Imam Ramli dan dari beliaulah saya nagal. Syaubari dan Bujairimi. Naam yutasawwar mungkin ada. Itu di daerah yang biasanya orang ta'addud. Misalnya di daerah Hadramut misalnya, biasa orang ta'addud di sana. Dan dia lagi keluarga orang kaya. Sehingga gampang dia untuk mengadakan resepsi, keperluan istrinya ini dan sebagainya. Ini buat hidup sendiri aja susah. Menanggung hidup dirinya sendiri susah. Khayalnya mau 4. Allah. Kebanyakan berhayal. Kenyataan tidak seindah apa yang engkau khayalkan. Ayo terus. Itu ya, masalah di Tarsyih al-Mustafidin nagal daripada Syaubari, daripada Imam Bujairimi, daripada Imam Ramli rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Intinya hukumnya seperti itu. Terus memandangnya seperti yang kita terangkan apa? Yanzuru minal hurrati wajhaha liya'rifa jamalaha wa kaffaha dhahran wa batnan liya'rifa khusubata badaniha. Selebihnya enggak boleh ya, pandang. Selebihnya enggak boleh. Kalau seandainya terbuka pun, misalnya di daerah biasa terbuka perempuannya tangannya, dianya memandang ke daerah yang diperbolehkan memandang aja. Selebihnya nggak boleh, haram, tetap haram, tidak diperbolehkan walaupun sudah ada khitbah. Paham itu ya? Kan diperbolehkan cuma seperti ini. Misalnya suatu daerah biasa aja pergelangan kelihatan, kita menyikapinya gimana? Ya pandang cuma sampai sini, sampai sana stop, lebih dikit balik langsung. Jelas itu ya? Paham? Aiyah, hakata. Naam, nugila anil Imam Daud al-Zahiri. Kata beliau, yajuzun nazar ila jami'i badaniha illa ma baina surrah wa rukbah. Allahu akbar. Tahu ya? Nugila an Imam Daud al-Zahiri. Daripada Imam Daud al-Zahiri. Lakin hadzal kalam syadz ya. La yajuzul amal bih. Enggak boleh amal dengan gaul tersebut. Cuma sekedar nagal. Aiyah. Naam. Di dalam Rahmatul Ummah itu disebutkan. Aiyah, terus. Masalah terakhir, wa nudiba liman la yatayassaru lahun nazaru ayyursila nahwa imra'atin
litata'ammalaha wa tasifaha lahu. Dan disunnahkan bagi orang yang la yatayassaru lahun nazar, tidak mudah baginya untuk memandang. Ada kendala bagi dia untuk memandang. Kendala jarak misalnya terlalu jauh. Naam. Atau kendala adat, saking kerasnya adat di sana, mereka untuk menikah pun tidak mau menampakkan anaknya kepada orang yang mau menjadi mempelai suaminya. Karena belum pasti, kemungkinan dia menikahi, kemungkinan enggak. Belum lagi mulut orang tidak bisa dikunci. Abis dia lihat nggak cocok, malah ngasih kabar ke yang lain. Kenapa ente kemarin nggak jadi menikah? Ya Allah ya Karim. Kirain anak keluarga itu keluarga apa namanya, bibit unggul. Ya Allah ya Karim. Anak kalau menikah nggak betah nanti di rumah. Akhirnya apa? Menggambarkan kepada orang sesuatu yang tidak kepada perempuan tersebut. Siapa yang mau menikahi lagi? Jelas itu ya. Nah, sebagian orang takutnya seperti itu. Apa itu ya? Aiyah, makanya kita katakan bagi yang tidak bisa memandang, maka apa? Nudiba la yatayassar. Tidak mudah baginya untuk memandang. Maksudnya apa? Sulit bagi dia untuk memandang karena adat, karena jarak dan lain sebagainya. Makanya jangan berani sama sekali. Tanpa memandang jangan berani sama sekali. Harus memandang. Kalau seandainya ada di daerah yang tidak boleh memandang, jangan menikah di sana. Kalau mereka mau dipandang, silahkan. Kalau enggak, jangan. Kenapa? Takutnya itu. Ketika menikah nanti berubah perasaannya. Mending dia batal dari awal daripada di pertengahan. Mafhum itu ya? Oh, daerah Hadramut katanya gimana ini? Mutamassikin bisyariah, mereka ngikutin syariat. Tapi perempuannya nggak boleh dilihat. Perempuan Hadramut itu. Karena mereka menikah antar orang sana. Paling tidak mereka pernah melihat waktu kecil. Kita nggak pernah lihat sama sekali. Tiba-tiba lihat, dah pakai pakaian menutupi semua. Gimana? Jangan berani-berani. Kecuali kalau ada toleransi daripada orang tuanya mau melihatkan, silahkan. Kalau enggak jangan berani. Karena apa? Tidak bakalan berlangsung lama nanti. Bakalan terjadi perceraian dan lain sebagainya. Mafhum itu ya? Hakata. Aiyah. Kalau seandainya katanya nggak bisa lihat juga. Mafhum itu ya? Karena mungkin dianya juga nggak mau ngelihat juga atau lain sebagainya, maka paling tidak nudiba liman la yatayassara lahun nazar ayyursila nahwa imra'atin. Dia mengutus seumpama perempuan. Apa seumpama perempuan? Laki-laki mahramnya misalnya gara-gara radha'ah. Jelas itu ya? Dan lain sebagainya. Intinya yang boleh baginya untuk memandang perempuan tersebut. Liman la yatayassar di hasyiah disebutkan au la yuridu bi nafsihi. Dia memang nggak mau, dianya. Padahal ditawarin sudah. Mau lihat nggak? Nggak mau, saya lihat sendiri. Paham itu ya? Sunnah apa? Sunnah dia mengirim seumpama perempuan. Kamahramin laha. Aiyah. Wa mamsuhin, atau laki-laki bukan nggak ada mahram tapi mamsuh. Jelas itu ya? Mamsuh. Tidak ada mempunyai kemaluan sama sekali. Untuk apa diutus? Litata'ammalaha, supaya melihat perempuan tersebut, direnungi sama dia. Perempuan juga kan yang lihat. Oh iya. Oh cocok sih sama ente. Setelah anda lihat, masya Allah, sulit lah ente nyari orang kayak gitu. Sulit. Dari kalangan keluarga ente pun nggak ada kayaknya lebih cantik dari dia. Pokoknya ente nggak rugi sudah, nggak rugi. Gas sudah. Tancap. Jelas itu ya. Nah. Atau mahramnya dia. Oh, saudari sesuana. Nah, saudari sesuana. Ya Allah, kalau bukan saudari sesusu, ana yang menikahi. Jelas itu ya. Dan ana karena tahu sama ente dari dulu berteman. Jelas itu ya. Makanya ana mau menikahkan dia dengan ente karena ana yakin ente orang baik. Kalau orang sembarangan nggak bakalan ana mau. Sayang perempuan secantik itu. Wow, jelas itu ya. Tasabbahalah. Matanya gimana? Oh, matanya akhalul ainain. Galak dan ada kayak tanpa celak sudah, kayak pakai celak sudah.
Jelas itu ya. Wa tahmirul wajnatain. Jelas itu ya. Ini pipinya kencang memerah. Masya Allah, jelas itu ya. Dan lain sebagainya sifatnya. Oh iya, siap, sudah. Oke, jelas itu ya. Ini maksudnya. Wa tasifaha lahu, dan dia mensifatkan kepadanya. Tamam. Jelas itu ya. Wa yasifaha lahu ay lil mursil al khatib, lil mursilil khatibi, bagi orang yang mengutus yang khatib, yang menjadi khatib, calon mempelai suami tersebut. Jelas itu ya. Apa dalilnya? Dalilnya yaitu yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam Musnad. Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba'atsa imra'atan. Beliau mengutus seorang perempuan takhtubu lahum imra'atan. Yang mana perempuan tersebut meminangkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang perempuan. Fagala, Rasulullah SAW bilang, "Unzuri." Liatin ya. Lihatlah perempuan tersebut kemana? Ila wajhiha, ke wajahnya. Wa kaffaiha, ke pergelangannya. Kedua apa namanya? Dua telapak tangannya. Zahiran wa batn. Wa aragibaha, dan kakinya daerah sini. Aragib namanya ini ya. Jelas itu ya. Nah, dari sinilah para ulama mengatakan bahwasanya kalau kita mengutus seumpama perempuan, maka dia boleh melihat apa yang boleh dia lihat. Dan dia mensifatkan apa yang boleh dia lihat walaupun kita tidak boleh melihat. Paham ini? Seperti pergelangan tangan, kita bisa lihat. Perempuan sama perempuan boleh lihat. Mahramnya boleh lihat. Lehernya boleh lihat. Rambutnya boleh lihat. Laki-laki yang menjadi nggak boleh melihat. Tapi perempuan atau mahramnya boleh melihat. Ini maksud ibarah. Gal wa yajuzu ay yasifa lahu zaidun ala ma la yahillu lahu nadaruhu. Ay yasifa zaidun. Ya. Dan boleh dia mensifatkan yang lebih Yang lebih daripada apa? Ala ma la yahillu lahu nadaruhu, atas sesuatu yang tidak halal bagi dia untuk memandangnya. Jelas itu ya? Enggak jadi masalah. Mau paham itu ya? Bagus betisnya. Bagus betisnya, kecil. Enggak besar. Perempuan betis besar gimana? Itu betisnya bagus, kecil. Pergelangannya. Ini ototnya bagus, kecil. Enggak bengkak. Nah. Lehernya bagus, bentuknya V. Enggak yang ada tobagah-tobagahnya. Jelas itu ya? Enggak ada lipetan-lipetannya. Apa yang boleh dia lihat? Ruas-ruasnya putih, siku-sikunya putih. Ini lututnya putih, daerah pokoknya ininya putih semua, enggak putih sempurna. Ya. Disifatin satu-satu. Enggak jadi masalah. Nah. Mafhum itu ya? Fayastafidu bil irsal ma la yastafidu bin nazar. Maka calon mempelai suami ini mendapatkan faedah yang mana faedah tersebut tidak dia dapati ketika dia langsung memandang. Jelas itu ya? Naam. Qala fit tuhfah. Wa hadza limazidil hajah ilaih mustasna min hurmati wasfi imra'atin li rajulin. Kan kita katakan perempuan enggak boleh nyifatin perempuan lain. Perempuan menyifatkan perempuan lain kepada seorang laki-laki. Ente tahu nggak istri fulan? Ente nggak tahu? Nggak boleh tuh. Jelas itu ya. Tapi di dalam masalah istri mustasna, karena ada hajat dia mau menikahinya untuk memperkuat apa istilahnya itu? Memperkuat keinginannya untuk menikahi daripada perempuan tersebut. Mafhum itu ya? Nah. Aiyah. Bahkan disebutkan di Hasyi Abdul Hamid, ma la yahillu lahu nadharuhu kas-sadr, dadanya. Dadanya seperti ini. Enggak jadi masalah. Perempuan tersebut boleh melihat, boleh. Akhirnya beliau menambahkan dari Syekh Ali Syabra Milisi, gimana kalau seandainya perempuan ini melihat kepada sesuatu yang tidak boleh bagi dia lihat, yang tidak boleh dia lihat. Pahanya boleh dilihat? Enggak boleh ya? Dia melihat daripada pahanya.
irtakabat muharraman. Dia melakukan sesuatu yang haram. Haram dia melihat, tapi boleh nggak dia mensifatkan? Jelas ya? Ini yang dibahas oleh Syekh Al-Albani. Wa bagiya ma law irtakabatil hurmah wa ra'atil aurah. Dia melakukan yang haram dan melihat daripada aurah. Fa hal yajuzu laha wasfuha lil khatib? Apakah boleh dia mensifatkan bagi si khatib? Amla, apakah tidak? Fihi nazar wal agrab al awal. Apa al awal? Yajuz. Masya Allah, boleh. Paham ya? Mensifatkannya boleh. Karena itu tadi untuk memperkuat keinginan mempelai laki-laki menikahinya. Ketika di kabar, masya Allah luar biasa. Demi ente, ana irtakaba muharraman. Iya sudah. Gimana? Iya, bagus. Udah, mantap sudah. Jangan macam-macam lagi sudah. Oke sudah. Jangan lambat-lambat lagi, cepat. Minggu depan sudah. Nah. Mafhum itu? Jelas. Mafhum? Nah, kata. Akhirnya Said Umar Basri membahas lagi. Hal yajuzu lahu ayyajma' bainan nadhari wal ba'as. Kan kalau ba'as ada tambahan. Sesuatu yang tidak bisa dilihat bisa disifatkan. Kalau nadhar dia cuma melihat sekedar wajah sama kafain. Boleh nggak dikumpulkan dua-duanya? Dia lihat terus dia kirim lagi untuk yang selebihnya. Paham? Ini dia pembahasan. Karena kalau sifat doang, walaupun bisa mensifatkan sesuatu yang tidak terlihat, bedalah dengan yang yang dia lihat. Walaisal khabaru kal iyad, nah, khabar doang tidak seperti apa yang langsung kita lihat. Makanya wal hal lahu ayyajma' bainan nadhar wal ba'ats li'anna fi kullin minhuma fadilatan laysat fil akhar. Karena setiap daripada nazar dan ba'as itu mempunyai fadilah kelebihan yang tidak ada di sesuatu yang lain. Aula ataukah tidak? Apalagi kan di dalam masalah kriteria cantik tidak berbeda-beda orang ini. Paham itu ya? Apalagi perempuan, mensifati perempuan. Biasanya nggak bisa. Perempuan mensifati perempuan nggak bisa. Gimana sifatnya? Gimana ya? Lumayan lah. Kata-kata lumayan itu merusak merusak keinginan. Luar biasa. Padahal biasa aja. Dia bilang luar biasa. Ketika menikah dia bilang luar biasa. Kok kayak gini? Gak seperti. Paham itu ya? Makanya ada maziyah masing-masing antara satu dengan yang lain. Li'anna ahadahuma muhassilun lil gharad. Aula ataukah tidak boleh? Li'anna ahadahuma muhassilul gharad. Karena salah satunya sudah cukup untuk gharad kita, meyakinkan hati kita untuk menikahinya. Kata Syekh Ali Umar Basri, wasani agrab ila kalamihim. Yang kedua, agrab ila kalamihim. Enggak boleh digabung. Karena satu gharad cukup sudah. Jelas itu ya? Wal awwal azhar ma'nan. Tapi yang pertama azhar ma'nan. Yaitulah supaya lebih memantapkan lagi keinginannya untuk menikah. Ada fadilah yang tidak diperhati di lain. Fal yuta'ammal wa dhahirun anna mahallat taraddud haitsu ata bi ahadihima wa lam yatarattab alaihi jazmun bi ahadit tarafain minal fi'l wat tarak. Pastinya kata beliau mahallut taraddud kan taraddud di sini. Al awwal kadza wasani agrab wal awwal adhar. Ini mahallut taraddud haitsu ata bi ahadihima, ketika dia sudah melakukan salah satunya, melihat walam yatarattab alaihi jazmun bi ahadit tarafain, tapi belum mantap lagi hatinya. Apakah al-fi'il awit tarak? Dia menikahinya ataukah tidak? Jelas itu ya? Ini mahallul bahas, yaitulah kita katakan antara boleh dan tidak. Karena apa? Karena dia sudah lihat tapi belum mantap. Paham itu ya? Atau dia sudah mengirim tapi belum mantap. Paham itu ya? Naam. Hakada. Maka hasil dalam kalam ini terkadang jelas itu ya, dia langsung yang melihat. Dan ini asal kalam, aslul asil dalam kalam kita. Yusannu lahun nazar. Dan dia tidak mengirsal. Yang kedua yaitu apa? Dia tidak melihat, tapi dia yursil. Jelas itu ya, inilah pembahasan yang disyarah tadi. Pembahasan yang di hasyah gimana?
Yaitu adalah lam yumkin amkanan nazar wal irsal. Dua-duanya bisa. Dia nazar bisa, irsal bisa. Nah, di sini terkadang jazama bi ahadihima. Dengan melihat sudah mantap. Paham itu ya? Dengan sifat sudah mantap. Maka kita katakan la yajuzun nazar wala al irsal ma'an. Enggak boleh dikumpulkan keduanya. Karena apa? Karena kita diperbolehkan mensifati. Diperbolehkan melihat perempuan tersebut karena apa? Karena ada hajat untuk memantapkan pernikahan. Ketika dia melihat sudah mantap, maka tidak boleh dia mengirim lagi. Sebagaimana harusnya kita bahas tadi ya. Hal yajuzu lahu takrirun nazar, apakah tidak? Dia mengulang satu kali lihat. Balik ke rumah. Gimana tadi ya? Ada yang kurang apa? Telepon lagi keluarganya. Halo. Saya mau lihat lagi ya, teman-teman. Oh iya siap. Lihat lagi. Balik lagi. Halo lagi, lihat lagi. Besoknya lupa lagi, lihat lagi. Boleh nggak takrirun nazar? Selama belum mantap, ya juzulahu takrirun nazar. Azamnya memang mau nikah, tapi belum mantap betul-betul. Jazalahu takrirun nazar. Mau paham itu ya? Nah, beginilah. Tapi kalau seandainya satu pandangan, dia pandangan pertama lihat mantap sudah. Apakah boleh mengulang? Nggak boleh lagi. Paham itu? Nah beginilah, ketika dia melihat mantap, ngapain dia ngirim orang lagi? Haram jadinya. Begitu juga dengar khabar, sifatnya mantap, nggak boleh lagi dia melihat. Tapi kalau seandainya melihat tapi kurang mantap, atau mengirim kurang mantap, apakah boleh melihat apa enggak? Inilah mahallut taraddud yang disebutkan oleh Said Umar Basri. Mafhum itu ya? Nah, ini ibarah masalah apa namanya? Yuk, selesai sudah ya hasil yang Said Umar Basri ya. Terus kita kembali masalah tadi. Hal yajuzu ayyukarriran nazar? Nah, maka kita katakan pertama dulu memandang kepada perempuan tersebut ketika hajah daripada menikahinya tersebut yajuz walau kana bisyahwah walau kana ma'a khaufil fitnah. Jelas itu ya? Untuk memandang perempuannya. Beda kalau tadi memandang saudarinya, memandang anaknya, jelas itu ya? Ini memandang perempuannya langsung. Ketika lihat taharakat syahwatuhu. Boleh? Boleh. Ma'akhaufil fitnah. Apa? Di dalam hatinya pengen memegang. Jelas itu ya? Mau berduaan dengan perempuan. Boleh? Nah, enggak jadi masalah itu ya. Untuk memandang itu. Ini fayanzuru min al-hurrah wajhaha ay walau bi syahwah aw khaufil fitnah. Kama galahul imam war-Royani, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam dan Royani dan di'tamadi oleh Imam Ramli fi nihayah ini ya. Mafhum itu? Aiyah. Wa in ghalal Azra'i fi jawazi nadharihi bi syahwah nadhar. Sekalipun Al-Imam Al-Azra'i bilang di dalam kata-kata Ibn Suragah ya yang bilang bahwasanya yajuz nadhar bi syahwah. Ibn Suragah. Wa fi jawazi nadharihi bi syahwah nadhar. Kata-kata Ibn Suragah yang mengatakan bahwasanya boleh memandang sekalipun dengan syahwat itu nadhar. Naam. Wa in, tapi di sini apa? Wa in. Imam Ramli bilang sekalipun. Imam Azra'i bilang nazar. Wal mu'tamad al jawaz walau bi syahwah. Imam Ramli ya. Coba lihat di akhir apa di sana disebutkan? Afadahur Ramli. Imam Ramli ini. Paham itu ya? Syekh Ibn Hajar gimana? Ibarat Syekh Ibn Hajar gini. Qala jam'un wa in khafal fitnah. Terus kata beliau apa? Wa qala Ibn Suragah walau bi syahwah wa nazzara fihi al-Azra'i. Di dalam masalah ini nazara fil Azra'i. Seakan-akan Syekh Ibn Hajar muafik dengan kalam Imam Azra'i ini. Kalau bisyahwah enggak boleh. Paham itu ya? Tapi amnil fitnah memang wajar itu. Jelas. Kalau syahwah itu yang menjadi masalah. Tapi kata Imam Ramli, ya, bisyahwah pun wajar. Dia mau menikahinya kok. Paham itu ya? Naam, hakadha. Makanya wal mu'tamad al jawaz walau bisyahwah. Ini masalah takrir. Walahu takriruhu in ihtaja ilaih. Boleh dia mengulang memandang kalau seandainya ada hajat. Apa hajat? Untuk memantapkan daripada dirinya. Walau fauqa salah sekalipun lebih daripada 3 kali, 5 kali, 10 kali. Jelas itu ya, 50 kali. Bolak-balik. Enggak jadi masalah.
hatta yatabayyan lahu hay'ataha, sampai nampak bagi dia apa? Hay'ah perempuan tersebut. Naam. Hatta yatabayyan lahu hay'atuha ya. Fa in lam yahtaj ilaih, kalau seandainya dia tidak memerlukan, likaunihi tabayyana lahu hay'atuha binadratin, karena dia dengan pandangan sekali sudah melihat apa yang dia sukai daripada perempuan tersebut atau tidak dia sukai. Haruma ma zada alaih, enggak boleh lebih daripada satu kali. Naam. Li'anna ad-dhabit fi dzalika al-hajah, karena dhabitnya al-hajah. Maka kata Said Omar Basri, ini mirip-mirip aja ini. Ketika tidak mantap, irsal boleh apa enggak? Ini dia mahallun nazar. Tapi kalau seandainya dia lihat sudah mantap, enggak boleh lagi dia ngirim. Dia ngirim sudah mantap, enggak boleh lihat. Mafhum itu? Jelas. Naam. Li'anna ad-dhabit fi dzalika hajah. Dan memandang itu walau bisyahwah, walau ma'a al-fitnah ya. Walaupun ma'a syahwah ini ada khilaf ya. Terus apakah harus mendapatkan izin, apakah tidak? Disebutkan di syarah Manhaj Tuhfah Mughni dan Nihayah, wa illam yu'dzan lahu fihi, sekalipun tidak diizinin dia di dalam memandang. Nah, enggak diizinin, tetap dia. Nah, boleh karena ada hak syar'i. Jelas itu ya. Bahkan disebutkan apa? Al-Imam Al-Azra'i mengatakan al-aula adamu ilmiha. Al-Azra'i bilang al-aula dia tidak tahu. Kita melihat ini dia nggak tahu kalau kita mau meminang dia. Kenapa? Li'annaha qad tatazayyan lahu. Karena ketika dia tahu mau dipinang, pakai make up, pakai eyeshadow, pakai eyeliner, pakai ini, pakai itu dan lain sebagainya. Tatazayyan akhirnya. Yang mana gara-gara tatazayyan tersebut, tatazayyanu lahu bima yaghurruhu, dengan sesuatu yang menipu laki-laki tersebut. Tertipu dia. Cakep ya. Masyaallah. Jelas itu. Ternyata setelah hilang make upnya, la haula wala quwwata illa billah. Aduh. Jelas itu ya. Enggak boleh lagi. Enggak boleh. Apa namanya? Al-aula jangan seperti itu. Jelas itu ya. Mafhum itu? Jadi jangan kasih kabar. Lihat biar seadanya. Kalau memang cakep, lihat kan kecakapanmu. Jelas itu ya. Kalau enggak ya udah, enggak berani. Paham ya? Naam. Hakata. Apalagi kalau di daerah Indonesia wabil khusus ya. Perempuan kebanyakan make upan buat orang lain. Jelas itu ya. Di rumah. Gak tahu sudah gimana di rumah mereka. Kayak nenek lampir kalau di rumah. Kayak tuyul bahkan sebagian. Hah? Gak ada alis. Subhanallah. Kalau sudah mau jalan. Gimana ini? Paham itu ya? Ini ya ghurruhu. Menipu ini ya. Paham. Nah ini yang menyebabkan kadang tidak langgeng pernikahan. Jelas ya. Makanya cari yang cantik, natural, alami. Paham itu? Sekiranya dia nggak pakai makeup sudah, memang cakep kok. Ya cakep mah cakep aja kalau istilah orang Jakarta itu. Jelas itu ya? Kata. Naam. Itu makanya laula nggak usah dikasih kabar udah. Mau ya udah tergantung kesenangan kita. Kita lihat nggak senang ya udah. Kalau kita lihat senang ya udah. Jelas gitu ya? Naam. Nggak perlu dipaksakan pakai make up dan sebagainya. Paham itu? Jelas itu ya? Naam. Di Mughni disebutkan dari Al-Imam Malik. Al-aula katanya ayyakuna biizniha khurujan min khilaf Al-Imam Malik. Fa innahu yaqulu bi hurmatihi bi ghairi izniha. Imam Malik bilang haram tanpa izinnya. Tapi kita katakan, ya mau tamat dalam mazhab kita, jelas itu ya, tidak haram walaupun tanpa izin dia. Apakan lagi ada kepentingan di sini kita supaya dia tidak siap-siap, nggak berhias. Lebih lagi hadis barusan kita baca apa? Idza khataba ahadukumul mar'ata fala junah alaihi ay yanzura ila wa in kanat la ta'lam, sekalipun dia enggak tahu. Jelas itu ya. Makanya kata Syekh Ibn Hajar, walam yanzuru lisyirati Malik al-idzn
ka'annahu li mukhalafatihi lirriwayatil madhkurah. Mereka tidak memandang daripada riwayat Malik. Karena apa? Karena pendapat Imam Malik tersebut mukhalafah daripada riwayat yang barusan kita sebutkan daripada Imam Abu Dawud, Tabrani dan Ahmad. Paham ya? Ya itulah wa in kanat la ta'lam, sekalipun dia tidak tahu. Kata. Tamam. Penting ini. Oh iya penting. Sangat penting. Sangat berpengaruh di dalam pernikahan ini. Nah, kalau nggak cocok dari awal sudah selesai sudah. Gak usah panjang lebar. Kalau cocok, ya udah, pertahankan. Kalau enggak, jangan jangan gara-gara nanti kesian keluarga saya, nanti ini, nanti itu, lain sebagainya. Paham itu ya? Tetapi kalau nggak cocok, jangan ngomong-ngomong, jangan ember. Jelas itu ya? Kesini ke sana. Anak fulan mau ditipu anak sama dia. Ini orang tuanya. Gak mau anak. Gak betah lagi anak nanti di rumah sama dia. Ini itu lain sebagainya. Lah, apa di sini disebutkan wa idza lam tu'jibhu sakata. Kalau engkau tidak senang dengan perempuan tersebut, sakata, diam. Ibarah tuhfah sunnalahu ayyaskut. Disunnahkan lagi berdiam. Jangan ngomong-ngomong. Wala yaqulu la uriduha. Jangan dibilang saya enggak kepengen sama dia. Apalagi la ashtahi ma'aha. Enggak syahwat nanti sama dia. Jangan sampai seperti itu. Mafhum itu ya? Diam sudah. Ayo, mafhum itu ya? Wala yatarattab ala sukutihi man'u khitbatiha li'anna as-sukuta idza tala wa ash'ara bil i'rad jazat. Jelas itu ya? Mafhum itu ya? Jadi ketika kita tidak senang, bukan kriteria kita, diam aja. Oh katanya kalau kita diam masalah nanti, kenapa? Karena nanti nggak ada orang yang meminang dia lagi, karena dia nunggu-nunggu kabar kita. Nggak jadi masalah. Karena apa? Karena kita ketika lama diam, itu orang paham sudah. Kayaknya nggak mau dia sama anak saya. Paham itu ya? Ini maksudnya. Wala yatarattabu ala sukuti man ukhitbatiha li'anna as-sukuta idza tala wa ash'ara bil i'rad jazat. Jelas itu ya? Naam. Wa dararut tul duna darari la uriduha. Karena kemudaratan ketika dia diam doang itu walaupun lama menunggunya, sekiranya yus'ir bil i'rad, lebih ringan daripada dia bilang enggak mau sama saya dia. Lebih menyakitkan mana? Dia diam, enggak ada kabar, akhirnya orang paham sendiri sama dia. Enggak mau. Enggak mau. Jelas itu ya? Mana? Pastinya dararu as-sukut akhaf daripada darar la uriduha. Lebih-lebih lagi. Makanya fahtamal ya. Maka ini bisa ditoleransi lah sama orang. Masih bisa diterima lah. Naam. Bahkan Syekh Ibn Hajar bilang gini, ala annal i'rada qad yahsulu bi ghairi sukut. Bahkan apakan lagi i'rad kita enggak pengen sama orang tersebut, itu bisa dengan tanpa sukut. Kastirati ma ya'lam minhu annahum la yujibuna ilaih. Kastirati ma ya'lamu minhu annahum la yujibuna ilaih. Seperti dia mensyaratkan sesuatu yang mereka tidak bakalan menerimanya. Oh itu. Saya mau menikah sama dia. Tapi harus disiapkan apartemen. Harus disiapkan mobil baru. FJ Cruiser, harus disiapkan ini itu nanti acaranya di gedung ini, terus dibentangkan karpet merah, terus lagi nanti diadakan acara maulid dari acaranya orang-orang Suriah bawa ke sini, nasyid dari Mesir. Ya Allah, kata orang bertingkah banget ini. Jelas itu ya. Akhirnya apa? Mereka lihat sok banget ini orang. Bertingkah banget. Akhirnya mereka membatalkan sendiri gara-gara itu. Jadi apa? Membatalkannya bukan gara-gara kita tidak senang, tetapi orang tidak senang dengan kita jadinya. Jelas itu ya. Biar kita yang buruk daripada memburukkan orang lain. Naam.
Summagal ya ini disebutkan di apa namanya? Di Tuhfah dan juga di Nagel di Tarsyih Mustafidin. Kemudian beliau nagel daripada Imamul Qurdi dan Imamul Rasyidi. Kata beliau, "Hadza idza kana an-nazar ba'da al-khitbah." Ini pastinya permasalahan apabila nazarnya setelah khitbah. Akhirnya bakalan ada pembatalan ya, karena sudah ada khitbah. Kalau sebelum ada khitbah, diam, ya udah, nggak ada khitbah juga kok. Apa permasalahannya? Dan yang tidak boleh itu khitbah ala khitbati akhi. Sedangkan dia belum khitbah, maka tidak ada jadi masalah sama sekali. Oke, makanya, amma idza kana qabla fala yutawaham tarattab ma dzukir kama la yakhfa intaha. Aywa, wa kharaja bin nadhar al-mas fa yahrum id la hajat ilaih. Seperti yang kita terangkan tadi, muhimmatun wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab.